pagi, saya sekarang berada di lobi salah satu hospital di Penang yaitu Island untuk medical check-up rutin dan juga membawa anggota keluarga saya, istri, mertua dan kakak saya. Ya kalau kita lihat saya kaget karena ternyata dari data itu ada minimal 140 triliun sampai 172 triliun uang negara, devisa negara yang terpaksa dikeluarkan untuk orang-orang Indonesia berobat ke luar negeri atau medical check-up. Dan yang paling banyak, ya data terakhir itu ada sekitar 2 juta orang yang menurut Pak Jokowi yang berobat ke luar negeri dan menghabiskan hampir 170 triliun. Wow, satu angka yang sangat besar. Kenapa demikian banyak orang ya berobat, terutama destinasi utama mereka adalah Penang. Orang Indonesia yang medical check-up atau berobat ke Penang itu angkanya tidak seragam. Ada yang mengatakan 500.000, ada yang mengatakan 900.000, ada yang mengatakan 700.000. Tapi 500.000 saja pun itu sudah banyak. Dan saya sekarang berada di Penang, 3 malam saya mewawancarain beberapa bagian admission di rumah sakit. Dan saya baca-baca juga data. Anda tahu tidak berapa orang Indonesia yang berobat atau medical check-up ke Penang? Itu ternyata ada yang mengatakan 60%, ada 70%, ada yang mengatakan malah 80% itu adalah warga Indonesia, terutama yang berasal dari Medan dan dari Aceh karena kedekatan jarak. Sebenarnya ini bisa kita tidak boleh terjadi maksud saya ya. Kenapa? Kalau begitu saya tanya dan saya lihat risetnya banyak sekali orang Indonesia berobat ke luar negeri ya, termasuk ke Johor, ke Melaka, ke Kuala Lumpur, ke Singapura bahkan ya, terutama ke Penang. Hampir separuh dari 2 juta itu adalah ke Penang. Alasannya macam-macam. Ada satu ya, karena fasilitasnya memang lebih lengkap. Jumlah dokternya lebih banyak, jumlah bednya lebih banyak, jumlah rumah sakitnya lebih banyak. Di Penang aja barangkali ada lebih dari 30 rumah sakit dengan puluhan ribu bed ya. Dan jumlah dokternya termasuk dokter spesialis, fasilitas untuk medical check-up itu lebih banyak. Nomor dua itu karena di sini fasilitasnya itu jauh lebih murah ya. Jadi saya banding-bandingkan kemarin ya antara kita medical check-up di Indonesia dan di sini mungkin lebih hampir separuh ya. Begitu juga obat. Saya kemarin coba membeli salah satu obat. Anda tahu tidak, salah satu obat yang rutin saya minum setiap hari. Kalau saya beli di Indonesia dan di Malaysia ini harganya 1/4. Ya, jadi inilah yang menurut saya harus kita perhatikan dan saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, presiden kita yang baru, yang komit betul bahwa ini tidak boleh terjadi. Masih ingat tidak, Pak Presiden mengatakan akan membangun ratusan rumah sakit dan juga akan membuka seluas mungkin ya bersama Menteri Kesehatan Budi Sadikin spesialis. Karena itulah persoalan Indonesia. Satu, rumah sakit kita itu tidak cukup banyak. Anda tahu ya, saya punya data dari 1.000 orang penduduk, itu jumlah bednya tersedia hanya 1,38 bed ya, tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Anda tahu tidak jumlah dokter Indonesia itu hanya 0,72 kali 1.000. Artinya dari 100.000 penduduk itu hanya ada 72 dokter. Belum lagi spesialis, lebih sedikit lagi. Spesialis kita sangat sedikit ya, dan celakanya lagi, ya sebenarnya di rumah sakit itu harus punya 7 spesialis ya. Spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis patologi klinik, spesialis radiologi. Ya, jadi ada itu yang disebut dengan spesialis dasar gitu. Ada itu 39% itu RSUD itu belum lengkap itu ya spesialis ini. Dan saya mendengarkan, saya pernah mewawancarain juga seorang dokter spesialis, dokter senior, master brain Dr. Eka. Dia mengatakan bahwa memang pendidikan untuk spesialis di Indonesia itu sangat susah, sangat dibatas-batasin ya, dan kemudian juga itu menyebabkan spesialis kita itu kurang. Terbukti kemarin waktu kita terlanda COVID, kita kekurangan dokter, kita kurang tenaga medis, terutama yang orang spesialis. Jadi sudah saatnya ya Pak Menteri Kesehatan
Pak Prabowo lebih membuka lagi kemungkinan orang untuk menjadi spesialis. Belum lagi rumor kemarin untuk mengambil spesialis, ada peristiwa kemarin yang menjadi viral ya, jadi ada pembulian segala macam. Saya pikir kita harus lebih terbuka lah supaya tidak banyak lagi devisa kita yang terbuang cuma-cuma keluar. Ngapain kita keluar negeri kalau kita di Indonesia cukup ya. Nomor 3 gitu ya, saya ke Pineng. Wow, luar biasa ya, karena pelayanannya memang baik banget. Ya, dan alasan orang ke Pineng itu kenapa? Tidak ke Singapura, mungkin tidak ke tempat lain, karena di sini kita bisa berbahasa Indonesia. Para perawatnya, para dokternya, semuanya bahasa Indonesia. Dan di sini banyak sekali ya travel-travel, orang-orang Indonesia yang membuka jasa transportasi, pelayanan, ya untuk membantu saudara-saudara Indonesia untuk berobat sini. Saya sendiri kemarin, ya begitu landing di Pineng, dari Jakarta pun kita sudah diatur tuh. Nanti waktu turun sudah dijemput dengan dengan mobil, diantarkan ke hotelnya, diantarkan ke tempat makan, diurusin untuk pendaftaran lagi di hospital, ditungguin, diantarkan ke dokter-dokternya, luar biasa, full service. Jadi saya berpikir loh, kalau melihat begini ya, kalau saja kita ya, pemerintah kita saya melihat udah mulai terbuka ya, udah mulai banyak membangun rumah sakit baru. Kalau saja ini bisa kita rebut dari Pineng, dari Kuala Lumpur, dari Singapura, akan banyak devisa yang kita bisa selamatkan. Belum lagi ya, dengan banyaknya, oh ya, satu lagi yang saya dapatkan dari Prof. Eko, The Brain Master, dia mengatakan bahwa waktu saya wawancarain dia, mendirikan rumah sakit di Indonesia itu sulit banget ya. Ada yang mengatakan sampai 2 tahun gitu. Semoga sekarang menjadi lebih gampang, karena kita membutuhkan. Saya nggak tahu kenapa dipersulit. Ya, saya nggak tahu ya. Saya juga hati-hati betul mengatakan dipersulit. Kenapa harus sulit betul gitu? Sementara kita butuh supaya kita bisa menyelamatkan banyak sekali devisa negara yang terbuang percuma, saya pikir ya. Jadi kalau kita banyak bisa membangun rumah sakit, kan mengkreat ekonomi. Akan banyak pembangunan, menghidupkan para kontraktor, menghidupkan para tukang, menghidupkan para pengusaha material, ya, menghidupkan pengusaha-pengusaha alkes ya. Dan kemudian membuka lapangan kerja, kan akan banyak sekali lapangan kerja terbuka untuk para perawat, untuk cleaning service, untuk satpam, untuk pelayanan non medis lainnya di rumah sakit ya. Jadi nomor 3 ya, dengan begitu uangnya tidak keluar dan bergulir Indonesia. Bukankah ini juga meningkatkan ekonomi? Jadi ini semoga menjadi catatan betul ya, supaya tidak lagi kita kehilangan devisa sampai 170 triliun ya, cuma-cuma hanya karena berobat ke luar negeri atau medical check up ke luar negeri. Saya ngelihat sendiri kota Pineng, kota yang sangat menyenangkan, hidup gitu. Saya pikir hidup itu karena wisata medical ya. Ini adalah health tourism yang juga harus kita galakkan. Untuk Ibu Menteri yang baru, Ibu Widi Wardana, saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang juga sangat menarik untuk kita garap. Jadi dengan wisata health tourism akan banyak membuka juga kesempatan bagi teman-teman pelaku-pelaku wisata ya, transportasi, hotel, kemudian kuliner dan jasa-jasa lainnya. Masya Allah, alangkah banyaknya yang bisa kita lakukan. Ini tidak sekedar membuang uang 170 triliun keluar, tetapi uang itu ada di Indonesia dan kemudian multipliernya akan ke mana-mana. Jadi ini hanya sebuah pemikiran dari saya ya. Mari ke depan ya, sesuai dengan komitmen Pak Prabowo, mari kita bangun dunia kesehatan di Indonesia, dan bila perlu orang luar yang berobat ke Indonesia. Itu saja pemikiran saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.